Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terkait kiprah ulama Nusantara di dunia internasional. Masya Allah, banyak sekali ulama kita, ulama asal Nusantara yang kiprahnya dirasakan dan menyebar di dunia internasional. Sebut saja salah satunya, ada dari Makassar, ada namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari itu ketika beliau diasingkan di Afrika, nah, itu beliau di sana malahan menyebarkan agama Islam, ya, mengajarkan masyarakat sana tentang ajaran-ajaran Islam, ya, di daerah Cape Town sana. Nah, itu bahkan ya, wafat di sana dan dimakamkan di sana. Ada ulama lain dari daerah Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, beliau kiprahnya sangat luar biasa, ya, di Nusantara sendiri maupun di internasional. Bahkan ada, ya, salah satu murid beliau dari Yaman, namanya Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal. Nah, ini Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal adalah seorang muhaddis, ya, seorang ulama yang luar biasa dalam masalah sanad, ya, musnad, ya, ahli hadis. Nah, itu beliau Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal pernah menulis sebuah kitab yang berjudul An-Nafas Al-Yamani. Ya, An-Nafas Al-Yamani berisi tentang sanad-sanad beliau, ya, siapa guru-guru beliau. Ini dituliskan untuk murid-muridnya. Jadi sampai sekarang masih banyak ulama-ulama di daerah Yaman yang ngambil sanad, ya, lewat jalur kitab ini. Nah, ternyata dalam kitab An-Nafas Al-Yamani ini ada salah satu guru beliau yang dari Nusantara, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ditulis di situ sekilas tentang biografi beliau, bahwa beliau senang Ihya Ulumuddin, ya, senang Al-Imam Al-Ghazali, ya. Dan nanti bisa dicek langsung lah ke kitab An-Nafas Al-Yamani. Ada lagi ulama kita yang kiprahnya dirasakan oleh internasional, yaitu ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dari Banten. Nah, kitabnya memang sejak zaman beliau masih hidup itu sudah dicetak di daerah Timur Tengah, di Timur Tengah sana. Ada yang di Mesir, ada yang di Makkah. Ada banyak menyebar kitab-kitab beliau. Banyak menyebar, termasuk di Indonesia banyak sekali kiai-kiai kita yang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang mengkaji kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga di dunia keilmuan di Timur Tengah banyak yang merujuk ke kitab-kitab beliau, ya, kitabnya ada puluhan, banyak, ya. Terus ada lagi, nah, salah satu ulama kita yang kiprahnya juga tak kalah hebatnya di dunia internasional, ada Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, yang mana beliau adalah salah satu khatimatul muhaqqiqin atau khatimatul fuqaha, ya, al-fuqaha al-mutaakhirin, ya, yang menulis kitab Mauhibah Dzil Fadl, Hasyah ala Syarah Muqaddimah Bafadl. Ini sebanyak 7 jilid. Ini yang dicetak di penerbit Darul Minhaj, ya, di Jeddah, Darul Minhaj Jeddah. Ini kitab beliau sangat luar biasa sekali. Pada zaman beliau masih hidup pun sudah jadi rujukan banyak orang kitab ini, Hasyah Bafadl ini. Kemudian sampai sekarang pun masih jadi rujukan ulama internasional kitab ini. Kemudian ada lagi ulama dari Kudus yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus Al-Jawi Al-Qudsi, dari Kudus, Jawa Tengah, ya. Beliau
dulu adalah juga mudarris di Masjidil Haram, kemudian ngarang banyak kitab ya, dan kitabnya sejak beliau masih hidup itu sudah diterbitkan, dicetak di sana di Timur Tengah, di Mekah atau di Mesir. Dan banyak sekali menyebar kitab-kitab beliau. Termasuk yang masyhur sampai sekarang adalah kitab kumpulan doa-doa, ya Kanzun Najah was Surur. Ya, Kanzun Najah was Surur ini biasanya kita kalau datang tahun baru Hijriah ya, kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun. Ini biasanya ngambilnya rujuknya dari ngerujuknya kitab Kanzun Najah was Surur ini. Ternyata ini adalah ulama dari Kudus, Jawa Tengah, yaitu Syekh Abdul Hamid Kudus. Dan amalan-amalan ini tidak hanya dilaksanakan ya di Kanzun Najah was Surur ini, nggak hanya dilaksanakan di Indonesia kan, tapi ulama-ulama Timur Tengah pun juga merujuk kitab beliau Kanzun Najah was Surur. Dan selain Kanzun Najah was Surur ada banyak lagi kitab-kitab beliau yang mencapai puluhan. Nah, ada yang menarik dari salah satu biografi beliau Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ini dulu terkenal alim, alamah, sangat alim sekali dan senang ngoleksi kitab, mengumpulkan kitab. Jadi maktabahnya besar, perpustakaan pribadi beliau itu besar sekali. Ngumpulin Nawadirul Makhtutat, Nawadirul Nusakh, ya, kitab-kitab yang langka-langka dikumpulkan oleh beliau di perpustakaannya. Nah, ketika beliau wafat, oleh ahli warisnya ini perpustakaan Syekh Abdul Hamid Kudus diwakafkan ke Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu tercatat bahwa perpustakaan beliau Syekh Abdul Hamid Kudus yang diwakafkan ke Maktabah Makkah Al-Mukarramah itu adalah perpustakaan pribadi terbesar nomor 2 yang diwakafkan ke Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Jadi sumbernya banyak itu kitab-kitab yang diwakafkan ke situ. Bahkan saya baca di sebagian sumber ya, sekarang ini ada pojokan sendiri ya, ada pojokan sendiri yang memuat tentang kitab-kitab di sana ya, di Maktabah Makkah Al-Mukarramah yang memuat kitab-kitab wakafan dari Syekh Abdul Hamid Kudus. Nah, itu luar biasa sekali ya. Jadi ini salah satu kiprah Syekh Abdul Hamid Kudus dalam dunia keilmuan yang ada di Makkah sana. Kemudian ada juga kiai kita, ulama kita yang kitabnya juga diterbitkan di internasional, tidak hanya di Indonesia kan, tapi di luar Indonesia. Ada sebut saja contoh salah satunya ada Syekh Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat nulis banyak kitab ya, ada mungkin puluhan kitab ya, mayoritas bahasa Jawa, meskipun pakai bahasa Jawa kan, tapi diterbitkannya di mana? Ada yang di Singapura, ada yang di Mumbai, India, ada yang di Mesir ya, di Mustafa Bab Al-Ahlabi itu di Mesir. Terus ada banyak kitab-kitab beliau dan Masya Allah ta'aluknya masyarakat Jawa ya, dari dulu sampai sekarang ke kitab-kitab Kiai Soleh Darat. Jadi Kiai Soleh Darat ini nulis kitab pakai bahasa Jawa karena apa? Mukhotobnya atau yang dikhitobi, yang baca ini adalah masyarakat Jawa, makanya pakai bahasa Jawa. Nah, itu sangat manfaat sekali kitab-kitab beliau. Terus ada lagi ulama dari Kudus, yaitu Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Ini kitabnya juga ada yang diterbitkan di Mesir, di Mustafa Bab Al-Halabi. Dan bahkan ya, ini kita ngomong kiprah ulama Nusantara di dunia internasional ya. Bahkan saya pernah baca ada sebuah kitab yang isinya katalog terbitan Mustafa Bab Al-Halabi Mesir. Nah, itu banyak diantaranya yang bagian akhir itu adalah kitab-kitab karya ulama Nusantara semua. Ada puluhan bahkan ratusan ya. Nah, itu ada di katalog
katalog terbitan Mustafa Bab Al-Halabi. Ini katalognya ini masih jarang yang punya ya. Itu banyak kitab ulama Nusantara yang diterbitkan di Mesir sana. Nah, itu ulama-ulama yang dulu. Ulama-ulama yang mendekati sekarang ya, contohnya kayak Syekh Yasin Al-Fadani itu juga Masya Allah kiprahnya luar biasa sekali di dunia internasional. Bahkan beliau ini julukannya adalah Musnidud Dunia, musnidnya internasional ya, atau Musnidul Asr, musnid pada masanya, ahli sanad pada masanya. Nah, yang mana beliau menulis banyak sekali ya, sabat-sabat atau kitab kumpulan sanad ya, sanad dari gurunya yang nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kitab sanad beliau ini sangat luar biasa, jadikan rujukan oleh para musnid sekarang, ahli sanad sekarang, para muhadis sekarang banyak yang merujuk ke Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan banyak di antara mereka, tidak hanya orang Indonesia saja kan, tapi orang Timur Tengah juga banyak yang bangga apabila sanadnya nyambung kepada beliau Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, saya alhamdulillah misalkan ya, ini sebagai kebanggaan sendiri pernah dapat ijazah dari Syekh Yasin. Saya alhamdulillah pernah dapat dari ijazah dari Syekh Yasin. Atau antara saya dengan Syekh Yasin ini hanya satu orang saja, satu guru saja, atau antara saya dan Syekh Yasin hanya 2 orang saja. Itu sebuah kebanggaan sendiri bagi orang-orang yang bisa nyambung kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Tidak hanya masyarakat Nusantara kan, tapi masyarakat Timur Tengah pun juga seperti itu. Ya, bisa nyambung ke Syekh Yasin itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dan beliau aslinya adalah Padang ya, Sumatera Barat, dari Padang. Nah, terus ada lagi ya ulama kita yang juga menjadi rujukan di dunia internasional, ada Said Salim bin Jindan ya, beliau mempunyai puluhan mungkin bahkan ya bisa sampai 100 lebih mungkin, wallahu alam ya. Ada sahabat-sahabat beliau ya, ada ya kitab yang berisi tentang biografi guru-guru beliau. Ini banyak dibuat rujukan oleh ulama-ulama di Timur Tengah. Nah, ini hanya setetes dari kiprah ulama Nusantara ya, di dunia internasional ya, dan yang lainnya masih banyak sekali. Nah, ini saya kira cukup ya. Sekian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.